Diberkatilah engkau saudaraku. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, seyogianya Bapak Gembala melayani hari ini. Tetapi Bapak Gembala dibutuhkan hari ini di Giat Brastagi. Karena mereka sudah tidak muat lagi, mereka harus bagi dua ibadah mereka. Jadi hari ini Bapak Gembala berdoa supaya lebih berkembang lagi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Apa motivasi kita mengikut Tuhan? Bapak Ibu, motivasi ini sangat penting. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, banyak orang mengikuti Dia dalam pelayanannya. Kemana saja Tuhan Yesus melayani, berbondong-bondong orang datang dan menyaksikan mujizat yang terjadi. Sampai-sampai Tuhan Yesus tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Bapa, karena memang Dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia butuh Bapa di dalam dirinya. Dan sampai-sampai Dia tidak punya waktu, Dia harus menyingkir ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, menghindari kerumunan orang. Namun dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, tidak semua memiliki motivasi yang tulus. Kebanyakan tidak tulus. Sadar atau tidak, sampai saat ini ada banyak orang mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang salah. Ada yang datang hanya karena dia mungkin bangkrut. Dia dengar kalau didoakan pendeta pasti ada pemulihan, lalu dia datang. Ada yang ingin sembuh karena memang dia dengar juga kalau didoakan ada mujizat, ada kesembuhan. Ada yang ingin memperoleh berkat lebih, tetapi akhirnya Yesus bukan lagi menjadi juru selamat baginya. Yesus bukan lagi menjadi Tuhan baginya. Hanya sedikit yang benar-benar mencari Yesus dengan motivasi untuk mengenal Dia, mengenal pribadinya dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita lihat betapa kecewanya hati Yesus melihat orang yang mengikut Dia dengan motivasi yang salah. Sebelum kita baca ayat hari ini, kita deklarasikan dulu beberapa ayat ini untuk mempersiapkan hati kita. Dari Yakobus 1 kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Saya terima dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwaku. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersama kita katakan amin. Kalau tidak ada komitmen di hati kita bahwa firman itu akan menjadi kehidupan, bisa sia-sia kita dengar firman. Itu sebabnya hari ini buka hati. Sekalipun engkau sudah sering mendengar, tetapi kalau kita membuka hati, selalu ada berkat baru. Mari kita buka dari Yohanes 6. Sebenarnya ini semua pasal sangat berkaitan, tetapi kita lihat beberapa ayat. Yohanes 6 kita baca dulu ayat 24 sampai 26. Kemudian nanti kita lanjut ayat 60 sampai 71. Kita bergantian, saya baca ayat 24, Bapak Ibu lanjut, dan kita bergantian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak,
Mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 60. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Katakan kiri kananmu, Yesus tahu isi hatimu. Yesus tahu motivasimu. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Sama-sama, "Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, kita lihat di sini motivasi yang salah. Yang pertama kita lihat, ikut Yesus hanya cari mujizat. Kalau kita baca pasal ini, nanti saudara baca di rumah, dari ayat 1 sampai 15, mereka mengalami pengalaman luar biasa, di mana Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga berapa orang bisa makan? 5.000 orang lebih bisa makan, bahkan sisa 12 bakul. Kemudian beberapa saat kemudian perikop berikutnya ayat 16 sampai 21. Mereka melihat sosok Yesus berjalan di atas air. Kedua peristiwa besar ini mengundang semangat banyak orang mencari Tuhan Yesus. Sayangnya, motivasi mereka mencari Yesus bukan karena ingin mengenalnya lebih dalam secara pribadi, tetapi hanya sekedar urusan mujizat. Tentu Tuhan dapat memberikan segala yang kita perlukan. Tentunya Tuhan dapat memberikan segala mujizat yang kita butuhkan. Namun bila yang menjadi motivasi utama kita mengikut Tuhan adalah mujizat, maka itu tidak akan pernah bisa menolong kita untuk mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengikuti Yesus hanya agar kenyang, kebutuhan terpenuhi. Inilah kerumunan orang banyak tadi. Bukan orang yang berkomitmen mengikuti kehendak Tuhan. Bukan berarti kalau kita mengikuti Yesus maka nggak dapat berkat. Saudaraku, saya diberkati dengan kesaksian seorang artis senior. Dia perempuan, sudah tua, sudah beruban. Dia artis lawas lah kalau dikatakannya. Dia diwawancarai di satu podcast. Karena memang dia nggak begitu kaya seperti artis lain. Lalu pewawancara itu bertanya kepadanya, "Kenapa kau sampai tuamu seperti ini tetap bertahan mengikut Yesus? Sementara banyak teman-temanmu meninggalkan imannya, tapi kaya." Lalu dia menjawab,
Aku ikut Yesus bukan supaya kaya. Aku ikut Yesus supaya saya selamat ke surga. Haleluya. Salahkah kaya? Enggak. Tetapi motivasinya ikut Yesus bukan untuk kaya, walaupun itu perlu kekayaan itu. Tadi seorang leader berkata di grup, dia berdoa supaya semua jemaat giat rasmi kaya raya dan menjadi konglomerat. Loh, amin kanlah. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya diberkati dengan podcast tersebut, dengan wawancara tersebut. Betul. Memang faktanya Yesus tahu kebutuhan kita. Faktanya Yesus tahu kebutuhan kerumunan orang banyak itu. Tanpa diminta para murid pun, tanpa diminta mereka pun, Yesus melakukan mujizat. Karena Yesus tahu mereka lapar. Katakan kiri kananmu, Yesus tahu kau lapar. Yesus tahu kau butuh. Haleluya. Yang artinya Yesus peduli. Yesus peduli kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Karena itu disediakan Tuhan bagi saya dan saudara yang punya motivasi tulus mengikut Dia. Bukankah itu dikatakan Matius 6? Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Makan, pakai, minum, semua yang kita butuhkan. Ayat 32-nya berkata, Bapamu yang di sorga tahu. Haleluya. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu kau butuh sewa rumah. Bapa di sorga tahu kau butuh bayar hutang. Bapa di sorga tahu kau butuh modal yang banyak. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Goncang lagi kiri kanannya, don't worry. Jangan khawatir. Haleluya. Kalau kita mencari Yesus hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani, kita menjadi penggemar saja, tetapi bukan pengikut yang sungguh-sungguh. Dan kita lihat nanti akibatnya. Orang yang hanya menjadi butuh, orang yang hanya mencari Yesus untuk berkat saja, sedikit pengajaran pun gak masuk. Sedikit pengajaran sudah berkata itu keras. Kalau motifnya salah. Motif yang salah selanjutnya hanya ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan katakan saya. Betul-betul fokus saudara ya. Katakan saya tidak ikut-ikutan saja. Amin. Kristen ikut-ikutan seperti kalau keturunan. Bapakku Kristen ya aku Kristen. Sudah pasti aku ke sorga. Itu ikut-ikutan. Kata orang Yesus hidup. Kata orang mujizat ada tapi gak pernah alami. Itu ikut-ikutan. Alami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Hanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadilah yang bisa mengubah hidup. Haleluya. Dan kita lihat Yesus menegur motivasi yang salah itu. Kenapa mereka sibuk mencari Yesus sampai menyeberang ke Kapernaum? Mereka tahu Yesus sanggup melakukan berbagai mujizat. Mereka yang malas kerja pengen roti lagi digandakan. Mereka pun bergegas mencari Yesus. Setelah sampai di seberang, memang mereka bertemu Yesus. Tapi lihat apa kata Yesus kepada mereka ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Banyak orang sekarang seperti ini. Di mana ada sembako, di situ banyak orang. Gak ada sembako, hilang. Banyak. Apalagi ini mau pemilu. Hati-hati. Haleluya. Jangan suaramu dibeli hanya karena 5 kilo beras. Haleluya. Jangan Injil dimurah-murahkan hanya karena 5 kilo beras. Jangan pengikutanmu hanya karena 5 kilo beras. Haleluya. Itu pasti diberikan kepadamu. Yesus menegur mereka karena motivasi mereka salah. Mereka bukan mencarinya supaya mengerti apa sih di balik mujizat itu. Siapa dia ini? Mereka tidak ingin mengenal pribadi Yesus. Mereka tidak peduli kehendak Yesus, semata-mata supaya kenyang, supaya kebutuhan dipenuhi. Dan Yesus menegur. Dan saudaraku, kita lihat tadi, motivasi yang salah tidak bertahan lama. Apa saudaraku? Motivasi yang salah tidak bertahan. Kita lihat tadi banyak yang memiliki motivasi yang salah itu akhirnya mengundurkan diri. Tidak lagi mengikuti Yesus. Kalau kita baca perikop berikutnya ayat 27 sampai 59, Yesus meluruskan apa yang seharusnya mereka cari. Apa yang seharusnya mereka kejar. Apapun hal fisik yang kita kejar di dunia ini, kesuksesankah, kesembuhankah, ketenarankah, kesehatankah, apapun juga, pada akhirnya semuanya akan binasa. Seperti yang Yesus katakan di ayat 27. Apa kata Yesus begini, ayat 27. Bekerjalah, apa saudaraku? Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lihat, Yesus berusaha mengalihkan perhatian mereka dari hal yang sementara kepada hal yang rohani, yang kekal. Haleluya. Oh, kebanyakan berkata keras, ini keras. Di ayat 34 belum ngerti mereka. Ayat 27 Tuhan bilang bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Ayat 34 mereka berkata lagi, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Gak mau kerja memang. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, memang Yesus ini dahsyat. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dia alihkan perhatian mereka. Roti yang kita cari atau kebutuhan kita, kepuasan yang kita cari ada dalam diri Yesus. Itu yang Tuhan mau. Karena apa yang ditawarkan dunia dan apa yang kita pikir akan memuaskan kita, suatu saat bisa mengecewakan kita. Kalau ada berkat dan kemenangan tanpa Yesus, itu akan mengecewakan dan sifatnya fana. Haleluya. Tuhan Yesus meneruskan lagi, walaupun mereka bodoh gitu. Berikanlah kami roti itu Tuhan. Diteruskan Yesus lagi. Di ayat 54 sampai 57 yang biasa saudara dengar dibacakan gembala di perjamuan kudus. Dia berkata begini, barang siapa makan dagingku, makin gak ngerti mereka. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Maukah mereka? Enggak. Mereka marah. Masa dagingmu dimakan? Masa darahmu diminum? Tetap gak ngerti. Bahkan yang parahnya lagi, mereka meninggalkan Yesus. Kenapa? Gak dikasih kita roti. Hidup dirinya yang diberi untuk kita. Untuk apalah itu? Saudaraku, mereka tidak mau melihat kebenaran. Dan ayat 60 dikatakan, itu semua dari atas sampai kepada ayat 59. Kemudian ayat 60 berkata begini, sesudah mendengar semuanya itu, apa katanya? Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yang sanggup pengajaran keras, katakan saya. Oh, beri dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mereka tidak tahan dengan perkataan Yesus yang mengarah pada kekekalan. Mereka maunya roti, roti dan roti saja. Karena di ayat sebelumnya Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Gak tahan mereka. Oh, ini perut ini perlu bos katanya. Memang sejengkal tapi tuntutannya beribu-ribu mil. Makanan yang dapat binasa dalam ayat ini berbicara tentang hal-hal yang fana, seperti berkat dan mujizat tadi. Kebutuhan jasmani, kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, itu semua akan binasa lagi. Jangan utamakan itu dalam mengikut Tuhan. Itu akan ditambahkan. Haleluya. Haleluya. Yesus membutuhkan orang yang berkomitmen jadi murid sejati. Ayat 66 sampai 69 saya baca ulang. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia dari kerumunan orang tadi. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu, ini dia, percaya dan tahu bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat. Yesus tahu bahwa banyak di antara mereka yang bersungut-sungut, karena dia mengalihkan perhatian mereka dari kebutuhan jasmani kepada kebutuhan rohani. Karena perkataan keras Yesus itu banyak mengundurkan diri. Lihat. Dan itulah waktu yang tepat bagi Yesus untuk menanyakan komitmen murid-muridnya. Mau ikut Yesus? Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Mau ikut Yesus? Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Disinilah Yesus menanyakan komitmen murid-muridnya. Karena dia mau menunjukkan kepada murid-murid, aku nanti pergi. Inilah orang-orang yang kau hadapi nanti, beginilah. Mereka hanya butuh kenyang. Mereka hanya butuh mujizat. Tapi kau pergi juga? Pergi. Saudaraku, disinilah murid-murid Yesus mulai mengerti intinya. Inti daripada mujizat itu, inti daripada semua yang dilakukan Tuhan itu, bukan
bukan soal untuk memenuhi kebutuhan, tapi percaya dan tahu. Percaya di sini dari bahasa aslinya bukan sekedar kata, tetapi mempercayakan hidup. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir apapun juga. Makan, minum, pakai, jangan khawatir. Kalaupun ekonomi makin rusak, makin rusuh, makin gak karuan, hidupmu pasti terpelihara di dalam Dia. Jangan khawatir bagi jomblo untuk pasangan hidupmu. Jangan khawatir para orang tua yang ingin menyekolahkan anak tinggi. Jangan khawatir akan usahamu. Jangan khawatir akan bisnismu. Jangan itu yang engkau utamakan dalam hidupmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Percaya bukan sekedar tahu, bukan sekedar kata, tapi mempercayakan hidup dan tahu. Ginosko artinya mengenal secara intim. Mengenal Tuhan secara intim. Lebih dari sekedar berkat, lebih dari sekedar mujizat, tapi percaya penuh Dialah roti hidup itu. Dialah sang berkat itu. Dialah sang mujizat itu. Dialah sang kehidupan itu. Dialah mujizat terbesar. Jadi kalau engkau sudah punya Dia, jangan lepaskan. Minggu lalu jangan mabuk. Masih ingat minggu lalu? Jangan mabuk oleh dunia ini. Orang mabuk gak teguh berdiri, oleng dia. Oh, di sini ada tawaran. Di sana ada nabi yang luar biasa. Oh, bisa dia membalikkan podium. Kejar ke sana. Oh, di sini ada rasul yang hebat. Bisa dia mematikan kipas tanpa listrik. Oh, kejar ke sana. Oh, di sini sudah ada Mesias. Di sini semua ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bisa disulap jadi ganteng dan cantik. Oh, kejar ke sana. Gak berdiri teguh. Bahkan sampai-sampai gak lagi bisa merenungkan firman, gak lagi bisa berdoa karena kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Sampai-sampai gak bisa mendengar suara Tuhan. Sampai gak bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Hari ini miliki pribadi sang pemberi berkat itu. Saudaraku, tahukah saudara, memang Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan Yesus tidak melihat berapa banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tidak itu yang begitu penting kepada Dia, tetapi yang penting kepada Dia, orang-orang seperti apa yang mengikuti Dia itu. Orang-orang yang berkomitmenlah yang diinginkannya. Murid sejatilah yang diinginkannya. Bukan jumlah banyaknya. Haleluya. Sekarang pertanyaan yang salah bagi gereja sekarang, kebanyakan berapa orang yang hadir? Seharusnya orang-orang seperti apa yang hadir itu? Haleluya. Cek hatimu. Adakah engkau punya komitmen menjadi murid sejati bagi Yesus? Haleluya. Haleluya. Murid sejati, milikilah komitmen dan jadilah murid sejati. Apa itu? Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Kalau kita perhatikan orang-orang yang berbondong-bondong mengikutinya tadi, mereka percaya, tetapi percaya kepada Yesus sebagai pemberi roti. Gak salah.
sembuh penyakit, hanya sebagai yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi yang diminta, sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai apa? Yang dikatakan Simon Petrus tadi. Percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hanya Dia yang dapat membawa kita ke sorga. Sebenarnya di ayat 28-29 sudah dijawab Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Ditanyanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Karena Yesus tadi berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk yang kekal. Lalu mereka tanya, apa yang kami buat? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mereka nggak percaya. Adakah kau lebih besar dari Abraham Bapa kami? Ditanya-tanya lagi. Saudaraku, percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hanya Dia yang dapat membawa kita ke sorga. Mulailah investasikan waktumu untuk kekekalan. Haleluya. Salah investasi uang? Tidak. Tetapi kebanyakan, semalam saya ajari muda-mudi, investasikan waktumu untuk hal-hal yang kekal. Salah satu beribadahlah. Amin. Banyak sekarang yang mencuri-curi waktu. Muda-mudi yang mencuri waktu muda-mudi untuk tidak berdoa, untuk tidak baca Alkitab, untuk tidak beribadah. Kejar semua hal-hal yang perlu di dunia ini, itu enggak apa-apa dikejar, tetapi utamakan kerajaan sorga. Jangan lupa menginvestasikan waktu, tenaga, uang untuk hal-hal yang kekal. Haleluya. Murid sejati yakni mau dipimpin oleh Roh Kudus dan percaya akan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dikatakan tadi 63 sampai 65, perhatikan sedikit lagi, masih sanggup? Rohlah yang memberi hidup. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus, nggak hidup apapun di hati saudara. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini doa kami. Setiap kali mempersiapkan firman, setiap kali mau melayani, berdoa supaya setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat yang dibaca hidup di hati saudara. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu, inilah dia sayangnya, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Lihat, dari 12 murid itu pun, kalau kita baca ayat terakhir di pasal itu, Yesus berkata, akulah yang memilih kamu, 12-nya. Tetapi satu di antara kamu ada yang dirusak iblis. Taunya Yesus. Lalu kenapa dia enggak berkuasa mengubah yang satu itu? Sudah banyak dikatakan Yesus, kalau dia bertobat pasti bisa. Tapi sayangnya dia tetap dalam kuasa iblis, enggak mau dia. Karena Yesus tahu. Sebab Yesus tahu dari semula. Kiri kananmu sekarang gak tahu apa di hatimu, tapi Yesus tahu. Haleluya. Suamimu pun mungkin gak tahu. Sebaliknya istrimu pun mungkin gak tahu apa isi hatimu, tapi Yesus. Maka hidup kita ini harus selalu takut akan, takut bukan seperti melihat setan, wih,
takut lalu menghindar, bukan. Tapi miliki rasa hormat senantiasa kepada kekudusan Tuhan. Saudaraku, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kata dapat ini dari bahasa aslinya kemampuan atau kuasa. Jadi tidak seorang pun memiliki kemampuan atau kuasa untuk datang pada Yesus. Itu hanya karena Allah yang mengaruniakannya. Amin. Jadi kita yang sekarang berkata, Yesus kaulah Tuhanku, karena Bapa mengaruniakannya kepada kita. Nah, kalau kita melihat ada saudara kita, atau ada yang kita kenal, siapapun dia, jika akhirnya dia meninggalkan Yesus, bisa saja memang Allah tidak menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk percaya. Namun kita tidak boleh langsung menghakimi orang itu, karena hanya Yesus yang tahu siapa itu. Amin. Jadi kalau ada orang kita lihat murtad atau berontak atau meninggalkan Yesus lah paling parahnya, kita tidak bisa berkata memang dia diperuntukkan untuk neraka. Kita nggak punya hak. Hanya Yesus yang tahu. Memang Bapa tidak mengaruniakan kepadanya kemampuan itu, tidak. Bukan hak kita itu. Yang harus kita lakukan adalah terus beritakan Injil. Kalau ada orang mundur, yang harus kita lakukan adalah terus layani. Haleluya. Walaupun kita lihat tidak ada perubahan, sudah kita doakan, sudah kita layani, tidak ada perubahan. Mungkin saja nanti di akhir hidupnya dia bertobat. Jadi jangan menghakimi. Itu bagian orang yang meninggalkan Yesus tadi ya. Saudara jangan sampai demikian. Haleluya. Aku bandel pun dilayani juga aku nanti. Itu sudah penafsiran yang salah. Haleluya. Itu untuk orang-orang yang saya katakan tadi. Tapi diantara saudara jangan ada yang demikian. Amin. Jangan sengaja mencobai supaya aku diperhatikan, ku buatlah tingkah. Jangan sengaja. Katakan kiri kanan saudara, jangan sengaja. Haleluya. Tetapi seperti orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, seorang penyamunnya dia, seumur hidup gak tobat-tobat, tapi waktu disalib dia mengakui Yesus. Ingatlah aku, katanya. Siapa tahu nanti orang yang saudara layani ada seperti itu. Dan Yesus menjawab dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekiranya ada orang yang seperti itu, tetaplah layani. Haleluya. Murid sejati setia kepada Yesus sampai akhir apapun tantangannya. Mari kita menjadi murid Yesus yang sejati, amin. Tapi lihat, mau mendengar dan menerima pengajaran yang keras. Mau? Mau? Bukan hanya mendengar pengajaran yang enak didengar telinga. Bukan hanya mau mendengar pengajaran yang mengademkan hati. Kalaupun dicubit sedikit hatimu oleh pengajaran firman, tetapi karena kau punya komitmen, ku ikuti Yesus walau sendiri, aku jadi murid Yesus, terimalah. Haleluya. Karena firman Tuhan itu bukan hanya berisi janji-janji, tetapi firman juga berisi teguran dan nasihat. Amin saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, nyatakanlah apa yang salah. Awalnya dikatakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya.
Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau salah diluruskan, jangan marah. Haleluya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau ada saudara yang salah, ada yang berdosa, ditegur, jangan marah. Jangan berkata, aduh keras sekali, keras sekali. Kalau nggak keras nggak jadi murid. Seperti 12 murid tinggal 11 itu. Sudah sekeras-kerasnya Yesus, Judas tetap tidak bertobat. Tapi 11, puji Tuhan, 11 lainnya, kemana kami harus pergi Tuhan? Kami sudah percaya dan tahu Engkaulah satu-satunya yang diutus Allah. Haleluya. Para murid-murid tiba pada satu titik yang berkomitmen mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Orang banyak hanyalah butuh berkat jasmani, hanya ingin enaknya saja. Tapi ketika diperhadapkan kesulitan, enggak berkomitmen. Murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, ketika ditanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus menjawab, tidak. Mereka tetap berkomitmen mengikut Tuhan Yesus karena mereka termotivasi bukan karena kebutuhan, bukan karena faktor eksternal, tapi hubungan dengan Yesus sudah intim. Haleluya. Banyak orang mengikut Yesus pada waktu itu. Saya ulang lagi, hanya ingin disembuhkan dari penyakit, hanya ingin roti supaya kenyang, roti gratis. Mereka termotivasi ikut Tuhan, faktor roti gratis. Makanya komitmennya tidak kuat. Sedikit Yesus berkata tentang rohani, mereka bilang itu keras. Sedikit diajak pikul salib, minumlah darahku, makanlah dagingku, berarti itu pikul salib. Mereka enggak mau, lalu meninggalkan Yesus. Mereka ingin enaknya saja ikut Tuhan. Dan banyak sekarang kekristenan demikian. Oh, indahnya menikmati hadirat Tuhan. Sedikit dikasih tugas menginjil. Itu bukan tugasku katanya. Enggak diinjili pun datangnya itu. Buat musik bagus katanya, buat lighting bagus, datangkan pengkhotbah dari Afrika, dari Amerika, dari Hawaii, dari mana, pasti datang orang katanya. Bekerjalah untuk pekerjaan yang kekal kata Tuhan, enggak mau. Saudaraku, murid-murid tetap setia ikut Tuhan walau ada salib. Murid-murid tetap setia melayani Tuhan walau ada salib. Haleluya. Tanpa salib gak ada surga, saudaraku. Jangan naif. Jangan berpikir ikut Tuhan ya sudah hore, makan ke sana, makan ke sini, nongkrong sana, nongkrong sini, enak, nikmati saja. Semalam saya bilang di muda-mudi, oh kebanyakan anak muda sekarang selagi masih muda puaskan, selagi masih muda bebas. Tapi pengkhotbah terakhir berkata, di akhir dari kata segalanya, takutlah akan Tuhan. Karena semua niatmu, semua tindak tandukmu, baik atau jahat, diperhadapkan ke pengadilan. Maka saya katakan kepada muda-mudi, jangan harap kau muda terus. Jangan kau harap kau muda terus. Saya masih merasa tahun lahir baru seperti saudara. Saya katakan taman SMA tahun 91. Sekarang sudah menjelang 51, nggak terasa. Maka saya katakan jangan harapkan kau muda terus lalu kau umbar-umbar nafsumu di sana sini. Akhir kata dari semuanya, takutlah. Kalau ada rasa takut akan Tuhan,
Amsal banyak menjanjikan memperpanjang umur, menjauhkan jerat maut dari kita, kekayaan dan kehormatan pun akan jadi milik kita. Tapi bukan terutama itu yang kita kejar, karena kita tahu Yesus pemberi itu semua ada di dalam kita. Perhatikan murid-murid Tuhan Yesus yang 11 itu, mereka bukanlah orang hebat. Mereka hanyalah nelayan-nelayan yang tidak pandai, seperti orang-orang Farisi yang meninggalkan itu. Orang-orang Farisi lebih pandai dari mereka, tapi tidak punya motivasi yang benar. Sedikit kalimat lagi. Hasil dari komitmen murid-murid sangatlah luar biasa. Hingga sampai sekarang Injil diberitakan di seluruh penjuru dunia. Dan survei mengatakan sampai saat ini lebih dari 2 miliar percaya pada Yesus. 30% penduduk dunia. Hasil dari komitmen murid-murid. Berarti masih ada lebih dari 4 miliar lagi yang belum percaya. Bisakah itu diselamatkan? Bagi Yesus tak ada yang gak tahu caranya gimana. Tapi firman Tuhan ya, dan Dia tidak mau seorang pun binasa. Tapi kalau di antara miliaran jiwa itu gak dikaruniakan Bapa memang untuk selamat, itu terserah Bapa di sorga. Bagian kita beritakan Injil. Seorang ilmuwan terkenal berkata begini, orang awam yang memegang komitmen bisa menghasilkan dampak luar biasa terhadap dunia di sekitar mereka. Orang awam ini maksudnya ya dia secara dunia, kalau di gereja mungkin gak punya jabatan, kalau di sekuler mungkin gak punya pendidikan, orang biasa. Tetapi kalau punya komitmen bisa menghasilkan dampak luar biasa. Memang orang yang motivasi tulus pasti akan berkomitmen. Taunya saudara komitmen itu apa? Opung-opung taunya? Ketetapan hati. Apapun yang terjadi tetap ku ikut Yesus. Komitmen. Ketetapan hati gak bisa diubah. Ketetapanku, komitmenku tiap pagi harus berdoa 1 jam minimal. Komitmen. Haleluya. Komitmen aku harus baca schedule tiap hari. Hari ini sudah sampai di mana perjanjian lama kita? Pengkhotbah. Oh, Pung Risma menjawab. Berarti dia rajin. Walau dia nggak ada di grup, berarti dia baca. Haleluya. Karena dia nggak ada WA. Pengkhotbah berapa hari ini? 5 dan 6. Saya sudah share bagi saudara yang punya WA, boleh dibaca. Di perjanjian baru kita sampai di mana? 1 Korintus 2. Di Mazmur kita sampai di mana? 133. Kalau rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Suami istri rukunlah. Dengan anak-anak rukunlah. Di sel grup rukunlah. No SKT. Siapa bisa meneruskan ini? Kalau ada yang salah, mengampuni. No SKT. Satu sel grup yang rukun, Tuhan akan curahkan berkat. Kalaupun sedikit-sedikit ada kekurangan leader atau ibu leader saudara. Ini para istri leader, ibu leader ya. Jadi saudara mengambil pangkat suami saudara. Jadi di hadapan anggota saudara, saudara itu ibu leader ya. Jadi kalaupun ada kekurangan bapak dan ibu leader saudara, mengampuni, menerima. Di mana ada kerukunan, ke situ berkat tercurah. Haleluya. Satu gereja, no SKT.
luar pun kita ramah, kenapa tidak dengan sesama kita? Oh, kepada orang di luar sana ketawa saudara. Tapi kepada teman segereja, aduh, ingat perlakuannya. Ingat aja Yesus. Apa saudaraku? Ingat Yesus. Kalau saudara lihat orangnya menjijikkan secara karakter, ingat aja Yesus. Emang kita ini gak menjijikkan sama dia? Tuhan ampuni aku, kita buat lagi dosa. Tuhan bertobat, aku berdosa lagi. Menjijikkan kita kan? Bayangkan aja Yesus. Segininya pun kita, kalau kita berdoa, dia turunkan tangannya. Apa anakku? Haleluya. Dia Tuhan bukan seperti digores-gores, kita gores-gores dulu tangan kita baru kita ketemu dia, ya, sampai tercurah dulu darah kita. Oh, kita sisa diri kita baru ketemu dia. Enggak. Kita hanya bilang aja pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Rendahkan pula lah dirimu. Haleluya. Mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lalu dia dengar, oh dia serahkan roh, jiwa dan tubuhnya. Lalu dia biarkan dirinya kita temukan. Haleluya. Karena dia berjanji, kalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu, Yeremia 29, aku akan kubiarkan diriku kau temukan. Itulah kesimpulannya. Jadi dia pun begitu baik. Berdosa pun kita, kalau kita datang kepadanya merendahkan hati, berserah roh, jiwa dan tubuh kita, dia berikan damai di hati kita. Sudah kuampuni kau anakku, bangkitlah. Sudah kutolong kau anakku, lakukanlah, bekerjalah, aku pasti menyertaimu. Keluarlah, aku pasti menyertaimu. Haleluya. Jadi orang yang motivasi tulus pasti akan berkomitmen, dan orang yang berkomitmen, perhatikan satu kalimat lagi, lebih berguna dalam kerajaan sorga dibandingkan orang pandai tapi tidak punya komitmen. Keras? Orang yang berkomitmen, yang mau jadi murid sejati, lebih berguna bagi kerajaan sorga daripada orang pandai tapi tidak berkomitmen dan tidak tulus. Tidak mau jadi murid sejati, tidak punya motivasi kasih. Bergunakah saya dan saudara di kerajaan sorga? Itulah doa kami. Haleluya. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Bangun dan bangkit, tulus mengikut Tuhan, tulus melayani Tuhan, percaya dia sanggup menolong. Kalau sudah kita mempercayakan hidup kita kepadanya, dan kita tahu dia pasti menolong kita apapun keadaan kita, yang lainnya pasti ditambahkan. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir kelaparan. Haleluya. Kalau saya berdoa, saya lihat lantai kita ini kan, saya lihat podium, saya lihat sampai ke belakang. Aduh Tuhan, banyak kali lagi mau diurus. Aduh Tuhan, kirimkan orang kaya yang suka memberi. Aduh Tuhan, Kaunya pembuat keramik di dunia ini, kirimkan keramik, kenapa Tuhan? Lalu saya ditegur Tuhan. Tahu saudara apa teguran Tuhan? Apanya doamu itu, katanya? Apanya doamu itu? Tertegun saya.
waktu membaca firman Tuhan ini, iya ya Tuhan ya. Itu enggak urusanku lah itu Tuhan. Sekarang Tuhan didoakan lagi jiwa-jiwa. Haleluya. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa jadi murid sejati Tuhan. Itu yang ku mau kata Tuhan. Jiwa-jiwa jadi murid itu yang ku mau kata Tuhan. Kalau itu semua diingatkan Tuhan lagi, langit dan bumi akan lenyap. Semegah apapun gedung di dunia ini, lenyapnya itu. Kalau memang diperuntukkan untuk kita, pastinya itu. Haleluya. Tapi jangan jadi mumet otak gara-gara itu. Gak mau saya, gak mau. Sedikit pun persembahan gak mumet otak saya. Gak banyak pun kasih perpuluhan gak mumet otak saya. Karena saya hidup dari Tuhan. Gak mumet saya. Tapi yang saya doakan, semua jadi murid sejati. Haleluya. Karena semua akan lenyap. Bukan berarti nggak perlu, tapi bukan itu yang utama. Begitu juga dalam kehidupan saudara, jangan mumet. Tinggal semuk beras di rumah, doa. Tuhan, kemana aku kerja? Kemana aku pergi? Keluar pasti ada kerjaan. Haleluya. Apapun sekarang bisa dikerjakan. Jangan gengsi aja. Ya, pegang tanah, bantu orang, cuci piring, pasti dapat makan. Kalau memang tentang makan ya. Banyak utang saudara, bilang sama Tuhan, Bapak Gembala kan udah pernah contohkan, tunjukkan dompetmu, kosong Tuhan. Masih mau 2 menit lagi? Saudara tahulah kalau orang-orang kirim-kirim WA ya. Dia bilang begini, orang merdeka adalah yang ada gambar Soekarno di dompetnya. Uang berapa itu? Uang 100. Orang belum merdeka adalah yang gambar Patimura di dompetnya katanya. Itu kan kata dunia. Itu ngejek. Ya, jadi kalau nggak ada uang Soekarno di kantong lalu nggak merdeka. Tapi itulah keadaan sekarang ini. Nah, kalaupun gambar Patimura memenuhi dompet saudara, jangan stres, jangan mumet. Cicilan sana sini, ini udah tanggal 27 ya, udah nunggu cicilan. Jangan stres, berdoa, Tuhan, aku butuh tanggal segini sekian. Tuhan mau kita berdoa dengan sasaran yang jelas seperti orang buta itu. Buka mataku Tuhan supaya aku dapat melihat. Tadinya hanya dia berseru, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Lalu Yesus bilang, apa kau mau? Mataku supaya dapat melihat. Jadi berdoa, jangan stres, jangan mencuri. Haleluya. Jangan korupsi, jangan menipu. Berdoa dan bekerja. Jangan malas. Haleluya. Haleluya. Jangan mumet. Memang kita butuh berkat. Tapi jangan mumet kalau itu belum datang. Tapi jangan sampai lepas Yesusmu. Jangan sampai tidak percaya padanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mungkin sebagian orang berkata, lama kali Pak Pendeta ini, Ibu Pendeta ini. Enggak apa-apa lah ya, maafkan saya kalau kelamaan.